Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semuanya ketika menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Oke, baiklah teman-teman. Tanpa berlama-lama, di sini Rahma akan mempresentasikan sebuah video pembelajaran yaitu tentang pendidikan kewarganegaraan, di mana ini membahas tentang Pancasila sebagai landasan moral bangsa. Oke, baik, yang paling utama dan yang utama pastinya yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Ibu Rizky Sapitri MPD, sekaligus teman-teman yang saya banggakan pastinya ya. Dalam video ini pastinya Rahma ingin menyampaikan materi yang sebelumnya sudah kita bahas mengenai tentang pentingnya Pancasila sebagai landasan moral bangsa. Oke, baik teman-teman ya, langsung saja tanpa berlama-lama. Sebelumnya perkenalan diri dulu ya teman-teman. Nama saya Rahma Sapitri dari program studi PGSD semester 1 dengan NIM K862520003. Oke, baik teman-teman, langsung saja kita kepada materi yang akan kita bahas pada hari ini ya. Nah, teman-teman, di sini kita diajak untuk sama-sama berdiskusi ya. Yang pastinya yang poin pertama yang akan Rahma bahas adalah apa sih itu landasan, dan yang kedua, apa itu moral. Baik teman-teman, mari sama-sama kita bahas bersama apa sih itu landasan dan apa itu moral dalam pendidikan Pancasila. Oke, mari kita bahas satu-satu ya teman-teman. Salah satunya menurut Soyomukti tahun 2011 tentang moral dan landasan bangsa, yaitu adalah menjelaskan bahwa moral mengacu pada sejumlah ajaran dan khotbah tentang bagaimana manusia seharusnya hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik dan mendukung terjadinya tatanan sosial yang dianggap baik. Begitu juga yang menjadi landasan bangsa Indonesia ialah Pancasila. Nah, teman-teman, itu salah satu menurut Soyomukti tahun 2011 tentang pentingnya Pancasila dalam kehidupan manusia ya, yang dimana dia terdapat nilai luhur sebagai acuan dan pendidikan etika dan karakter juga ya, untuk membangun masyarakat yang lebih harmonis dan damai begitu. Nah, jadi moral dan landasan bangsa adalah Pancasila itu sebagai tumpuan atau acuan bagaimana manusia diajarkan untuk selalu berperilaku baik, memegang ajaran-ajaran yang positif itu dalam yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, yang selanjutnya adalah yang akan kita bahas itu yang mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui sejak kecil ya, mungkin teman-teman dari sejak SD pun sudah teman-teman pelajari, yaitu salah satunya adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, salah satu dari kelima sila tadi itu mengandung arti dan makna yang bisa menjadi alasan bahwa Pancasila itu adalah penting untuk sebagai landasan atau moral bangsa, karena di situ nilai-nilainya dari kelima sila itu mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan bangsa Indonesia, dan kemakmuran, kemusyawaratan, dan keadilan. Nah, di sini teman-teman kita selalu diajarkan untuk selalu menghargai perbedaan yang ada dalam negara kita Indonesia, dimana kita sudah tahu bahwa Indonesia itu memiliki keberagaman budaya, keberagaman suku, ras, agama. Nah, kita sebagai masyarakat atau warga negara Indonesia sudah tahu pasti dengan keberagaman tersebut. Maka dari itu kita harus selalu memberikan atau menunjukkan sikap toleransi kita terhadap antar umat beragama maupun agama kita sendiri dan maupun agama orang lain gitu. Nah, untuk sila yang kedua itu kemanusiaan yang adil. Kita untuk selalu disuruh adil teman-teman dalam hal apapun, tidak membeda-bedakan. Nah, dan begitu juga beradab. Ya, kita diajarkan untuk selalu beradab teman-teman. Beradab seperti apa? Tidak memandang
apapun. Nah, yang namanya ada kata pepatah yaitu adab lebih tinggi di atas ilmu. Nah, teman-teman, itu salah satu contoh dari kemanusiaan kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sedangkan yang nomor 3 adalah persatuan Indonesia, teman-teman, yaitu dimana kita harus selalu mencintai tanah air. Contohnya seperti apa? Contoh kecilnya, kita mengikuti upacara bendera setiap hari Senin, itu sudah salah satu contoh kita sudah melakukan nilai yang mengikut persatuan Indonesia, ya kan, mencintai produk dalam negeri, ya kan, teman-teman. Salah satunya itu. Nah, dan juga kita selalu melestarikan budaya bangsa di Indonesia dan selalu mempunyai sikap yang toleransi, damai, dan harmonis. Nah, itu salah satu contoh dari persatuan Indonesia, yaitu selalu melestarikan dan cinta dalam produk atau budaya dari dalam negeri kita. Nah, itu ya teman-teman. Sedangkan yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di situ kita diajar untuk selalu bermusyawarah, teman-teman, ya, selalu berdiskusi, ya. Contoh kecilnya ketika kita mendapatkan suatu masalah atau konflik, yang pastinya kita pasti akan mendiskusikan terlebih dahulu sesama anggota maupun kelompok kita, ya kan. Ketika kita jadi amanahkan untuk menjadi seorang pemimpin juga, salah satunya pasti kita harus bersikap jujur, bersikap amanah, ya kan, tanggung jawab dengan anggotanya, rakyatnya, maupun seluruh pasukan yang telah kita bina, kita pimpin, gitu loh. Nah, jadi itu salah satu contoh singkatnya dari sila 1, 2, dan 3, 4. Nah, teman-teman, dalam Pancasila yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini juga hampir sama dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, teman-teman, ya. Dimana kita selalu untuk bersikap adil, pastinya peduli sosial terhadap bukan hanya terhadap umat beragama maupun yang bukan sesama agamanya sama kita, tapi semua, teman-teman, ya. Namanya juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak peduli, tidak memandang apapun, yang pastinya kita tulus memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan bantuan kita dengan seikhlas hati tanpa pamrih. Nah, itu teman-teman, itu salah satu nilai-nilai yang penting tergantung dalam Pancasila, teman-teman, dari sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, mungkin kita bisa pahami bersama, ya teman-teman, untuk bisa kita pelajari pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dari sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, salah satunya lagi yang selanjutnya yaitu manfaat Pancasila sebagai landasan moral bangsa. Oke, baik, Rama akan sedikit membahas tentang sebagai rambu normatif, salah satunya, teman-teman. Normatif, teman-teman pasti sudah tahu normatif itu apa, yaitu norma, teman-teman. Norma itu adalah peraturan. Nah, jadi dalam Pancasila itu juga ada aturan, teman-teman, ya. Aturan yang kita taati pastinya, nah, yang selalu kita jalankan tanpa harus membantah norma atau peraturan tersebut. Ketika kita membantah, pasti juga ada konsekuensinya, teman-teman, ya. Ada hukumannya dan pasal undang-undang yang membenarkan jika kita melanggar norma tersebut. Nah, itu, teman-teman. Yang kedua adalah membangun karakter. Nah, teman-teman, Pancasila itu memang benar membangun karakter karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu nilai-nilai yang positif, nilai-nilai luhur, teman-teman, ya. Nilai-nilai yang benar-benar sesuai dengan negara kita Indonesia saat ini, yang benar-benar tidak boleh hilang dalam diri kita, ya teman-teman. Nah, etika, sopan santun, sikap saling menghargai itu juga tidak boleh hilang, ya teman-teman, dalam pendidikan karakter kita. Nah, jadi Pancasila itu adalah membangun karakter salah satunya juga, ya. Oke, lanjut kepada yang ketiga adalah pondasi dan etika moral bangsa. Ya, betul sekali, teman-teman. Pondasi dan etika moral bangsa itu salah satunya terdapat pada Pancasila. Nah, teman-teman, bagaimana dia mengatur etika manusia, pendapat, dan lain sebagainya itu terkandung di dalam Pancasila. Nah, teman-teman, nah itu juga tidak boleh hilang, ya. Sebagaimana kita dalam umat Islam juga
beracu pada Al-Quran dan hadis. Nah, begitu juga masyarakat Indonesia, warga Indonesia, negara Indonesia juga berlandasan kepada Pancasila. Nah, itu salah satu mengapa pondasi dan etika moral bangsa menjadi manfaat Pancasila sebagai landasan moral bangsa. Oke, yang terakhir, poin terakhir adalah panduan hidup sehari-hari, teman-teman. Pastinya tidak hanya di negara ataupun masyarakat lain, dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita wajib ya menerapkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai sikap saling menghargai, tolong menolong, saling bantu, peduli sosial, dan menghargai budaya antar umat beragama. Itu tidak boleh hilang ya teman-teman. Kita tidak boleh mencemooh agama lain apapun itu ya, kita harus saling menghargai mereka pun begitu menghargai kita. Nah, itu salah satu contoh manfaat Pancasila sebagai landasan moral bangsa. Bagaimana Pancasila itu tidak ada dalam diri warga negara Indonesia? Pastinya akan terjadi ketimpangan pastinya ya teman-teman. Untuk ada saja sebenarnya masih tidak bisa terkendali ya, apalagi Pancasila itu sudah hilang dalam diri kita nilai-nilainya, manfaat-manfaatnya. Jadi begitu pentingnya Pancasila itu dibilang sangat penting sekali, dan itu tidak boleh hilang dalam diri kita masing-masing. Teman-teman harus selalu menerapkan dan menjalani nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oke. Poin berikut ini adalah dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Yap, betul sekali teman-teman. Mengapa begitu? Ya, seperti Rahma jelaskan tadi bahwa Pancasila itu sangat penting karena nilai-nilainya terkandung dalam benar-benar yang positif teman-teman ya, menjadi ideologi. Nah, suatu ide bangsa ya, dimana nilai-nilai luhurnya mengajarkan pentingnya nilai yang tidak boleh hilang dalam diri kita ya, entah itu nilai religius, nilai sopan santun, etika dan lain sebagainya, itu tidak boleh hilang ya teman-teman. Makanya dasar negara Republik Indonesia itu adalah Pancasila karena terkandung dalam nilai-nilai yang positif. Nah, sebagaimana kita harus menjalankannya dengan baik ya, tidak boleh melanggar hukum, peraturan dan lain sebagainya. Oke, baik, itu teman-teman adalah dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila, yang dimana Pancasila itu tidak boleh diubah sampai kapanpun teman-teman ya. Itu adalah sebagai ideologi negara yang harus kita jalani dan kita taati dan tidak boleh hilang dalam diri kita sendiri teman-teman. Nah, oke, baik, sedikit tadi presentasi yang Rahma bisa jelaskan mengenai Pancasila sebagai landasan moral bangsa. Ternyata kita sudah sampai di penghujung acara, yaitu kesimpulan teman-teman. Salah satunya menjadikan Pancasila sebagai landasan moral bangsa adalah penting. Mengapa? Yap, seperti yang Rahma bahas tadi bahwa Pancasila itu benar adanya sebagai landasan moral bangsa. Mengapa? Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila itu sangatlah penting teman-teman, sangatlah benar-benar terjadi dan benar-benar harus kita taati norma, hukum, agama, dan lain sebagainya, sikap toleransi, peduli sosial, karena semua terkandung dalam Pancasila yang harus kita taati teman-teman. Jadi kesimpulannya, mengapa Pancasila itu penting? Mengapa? Di situ adalah pendidikan karakter kita benar-benar terdapat pada Pancasila. Semuanya mencakup nilai-nilai yang ada dalam diri kita. Nah, yang harus kita tidak boleh langgar, tidak boleh sampai hilang ya pastinya teman-teman. Itu yang berkali-kali Rahma singgung. Nah, bagaimana sikap kita kepada orang tua, sikap kita kepada teman, kepada kakak, adik, dan lain sebagainya ya, itu tidak boleh hilang ya teman-teman. Yang pastinya Pancasila juga mengajarkan adab teman-teman. Nah, adab itu juga penting dari segalanya teman-teman. Nah, oleh karena itu Pancasila sebagai landasan moral bangsa itu benarlah penting dan selamanya tidak akan pernah bisa diubah ya. Sila-sila pertama yang ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila-sila itu adalah yang mencerminkan karakter diri bangsa teman-teman ya.
dan itu harus selamanya kita jaga dan kita lestarikan ya teman-teman. Oke, baik, mungkin sampai di sini saja pertemuan dan presentasi kita pada hari ini. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan mungkin dan kurangnya mohon maaf juga teman-teman kepada Ibu Rizky Sapitri MPD sudah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan membuat sebuah video pembelajaran tentang mengenai Pancasila sebagai landasan moral bangsa. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu dan teman-teman. Saya akhiri, mungkin selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Semoga teman-teman sehat selalu ya.